Oke, selamat datang kembali di channel Purwakarta Auto Story. Kali ini kita ada satu mobil legendaris dari Mercy. Ini Mercy W124 E320 tahun 94. Nah, teman-teman biasa menyebutnya ini dengan sebutan Mercy Boxer. Kenapa disebut Boxer? Bukan karena menggunakan mesin boxer ya, tapi dia disebut Boxer itu karena bodinya itu boxy gitu, mengkotak, lebar, dan panjang di zamannya. Nah, bagaimana review selengkapnya? Saksikan terus di video ini. Tapi sebelum itu, teman-teman bantu kita juga untuk subscribe, like, dan share video ini. Mercy dengan kode bodi W124 ini diproduksi dari tahun 84 sampai tahun 96, tapi masuk ke pasar Indonesia itu di tahun 86 ya. Jadi dari 86 sampai ke 96 ada sekitar 10 tahun lah masa pemasaran mobil ini di Indonesia. Nah, desainer dari mobil ini merupakan desainer yang sama juga yang mendesain mobil W123 atau biasa kita kenal dengan nama Mercy Tiger. Nah, kemudian di masa peralihannya di tahun 93, jadi namanya dia berubah gitu ya, karena dia masih memakai bodi yang lama dengan mesin yang baru. Jadi ada dari 220E menjadi E220 atau dari 320E menjadi 3E320. Varian E320 ini merupakan varian tertinggi dari semua varian W124, tapi dia juga memiliki beberapa tipe. Ada tipe standarnya, kemudian ada Masterpiece, kemudian ada Sportline, dan yang paling tinggi itu ada Masterpiece Sportline. Nah, kita lihat desain keseluruhan dari W124 E320 ini. Ini menurut saya merupakan Mercy dengan desain terbaik. Kemudian dia juga memiliki desain yang timeless. Kenapa? Karena kita lihat di tahun 2021 ini mobil ya ini keluaran tahun 94 tidak terlihat tua ya, apalagi versi yang facelift seperti ini. Dia tetap terlihat mewah, kemudian maskulinnya tetap dia dapat. Nah, menurut saya ini adalah desain terbaik dari Mercy. Nah, kita lihat desain depan dari E320 yang sudah facelift ini. Jadi karena ini versi yang sudah facelift, dia headlampnya itu terpisah antara grill dengan headlamp. Kalau yang pre-facelift itu dia masih menyatu dengan grill. Nah, di grill yang sudah facelift ini, dia kisinya terlihat lebih rapat. Sedangkan di yang pre-facelift, dia hanya ada beberapa list chrome dan itu agak renggang ya. Kemudian tingginya juga list chrome yang sebelum pre-facelift ini agak ke atas gitu. Jadi dari desain grillnya itu yang pre-facelift itu terlihat tua, tapi di sini ini sudah terlihat lebih manis. Nah, kita lihat bagian samping dari E320 ini. Jadi desain keseluruhannya memang terlihat boxy ya, terlihat mengkotak dan tidak ada lekukan-lekukan yang aneh gitu. Dia hanya ada satu lekukan bodi seperti ini memanjang dari belakang sampai ke depan. Kemudian yang paling membedakan antara Mercy W124 E320 yang pre-facelift dengan yang facelift seperti ini, satu itu di warna bodi. Jadi kalau dari pre-facelift dia warna bodinya jadi single tone gitu ya. Dia satu semuanya warnanya itu. Sedangkan yang sudah facelift itu dia ada double tone seperti ini gitu ya. Kemudian juga ya di Mercy yang pre-facelift itu ada orang-orang menyebutnya dengan nama list beca karena dia memiliki side body molding yang agak besar dan plastik gitu ya. Kalau di sini ini kan dia sudah side body molding, ada list chrome seperti ini. Kemudian dia juga ada sen ini diletakkan di fender, dan uniknya di Mercy ini spion kiri kanannya itu ukurannya beda gitu. Jadi yang kiri agak lebih besar kayaknya ya, lebih besar, dan ini agak sedikit lebih kecil. Kemudian handle-nya, handle warna hitam tapi ada list chrome, dan Mercy ini menggunakan remote yang infrared gitu, yang pakai infrared. Jadi ini ada sensor infrarednya. Dia kalau misalkan mau membuka kunci dia harus
lurus dengan infrared gitu. Kemudian di velgnya original dari E320 ini memakai pelek ring 15, tapi ini udah diganti sama ownernya memakai pelek ring 18 dan kaki-kakinya juga pernya agak sedikit diceperin. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, kita lihat bagian belakangnya. Jadi bagian belakang yang berbeda antara facelift dan pre-facelift itu pertama di stop lamp. Kalau yang pre-facelift itu warna dari mika sennya itu berwarna oranye. Oranye ya khas-khas mobil-mobil tua lah gitu ya. Kemudian di sebelah sininya juga, kalau yang pre-facelift itu jadi belum ada penutup seperti ini gitu ya. Jadi kalau ini kan desain bodinya itu lurus, kalau itu agak sedikit lekukan ke dalam. Kemudian dia juga memiliki list chrome di sini ya. Dia list chrome-nya juga full dari sebelah fender belakang itu lanjut ke bagian bagasi. Mesin Mercy W124E320 ini menggunakan mesin 3200 cc, 6 silinder berpenggerak roda belakang dengan tenaga yang keluar sebesar 217 horsepower dan torsinya di 310 Nm. Menggunakan sistem injeksi dan ini merupakan versi manual dengan 5 percepatan manual. Kita lagi ada di interior E320 ini. Nih teman-teman bisa lihat kuncinya seperti ini ya. Dia sebenarnya orisinilnya model flip key, cuman dia sudah patah dan diganti model seperti ini. Kemudian remote-nya juga dia sensornya infrared, tapi ini sudah tidak jalan ya. Kita nyalain dulu biar nggak terlalu panas ini. Nyalain AC-nya nih. Nah, saya kembali suka lah gitu ya, kembali kagum dengan desain interior dari E320 ini. Dia desainnya sebenarnya simple, cuman kesan mewahnya tetap keluar gitu ya. Dengan ini kan E320 versi standar ya, tipe standar. Jadi dashboardnya ini full hitam. Kalau yang Masterpiece dan Sportline itu dashboardnya itu ada double tone ya, ada hitam dan krimnya. Kemudian juga kita lihat di sini ini panel-panel wood yang kalau di tipe ini agak sedikit coklat tua gitu ya panel woodnya. Sedangkan di Masterpiece itu agak lebih muda gitu. Kemudian kita lihat juga di bahan. Nih bahannya ini semuanya benar-benar full soft touch ya. Dari mulai dashboard, kemudian ke trim-trimnya sampai ke pilar as semuanya itu bahannya itu soft touch dan joknya ini berbahan kulit gitu ya. Nah, kita lihat juga desainnya yang ya khas-khas mobil-mobil Mercy gitu ya, dengan panel-panel yang serba banyak tombol seperti ini, jadi terkesan kayak di kokpit pesawat itu ya. Nah, sebelah sininya juga ini ada yang sedikit beda. Biasanya dia ada laci karena ini yang sudah facelift dan ada airbag di kursi penumpang, jadi dia tidak memiliki laci di sini gitu ya. Nah, di sebelah konsol tengah nih, konsol tengah ini ada defogger, kemudian dia juga ada ini buat ngelipet headrest belakang gitu ya. Kemudian ada hazard di sini, ini ada lampu nih. Kemudian AC-nya juga dia sudah dual zone seperti ini, jadi antara penumpang dan pengemudi itu bisa mendapatkan suhu yang berbeda. Kemudian head unitnya juga dia ya single din, tapi ini sudah diganti dengan Pioneer. Sini ada asbak dan lighter. Nah, ini kalau mau ngebuka asbaknya ini seperti ini nih, tarik ke sebelah sini, dia bisa kita lepas dan kita bersihin gitu. Kemudian lanjut, nah ini versi manualnya ya. Versi manualnya itu bisa terbilang jarang ya di E320 ini. Ini versi manualnya. Dan di konsol sebelah sini, nah ini power window dia diletakkan di sini. Jadi untuk keempat kacanya itu dia peletakannya di sini. Kalau biasa kan central power window dia ada di sebelah kanan kalau di mobil-mobil Jepang, tapi kalau di mobil ini dia ada di tengah. Jadi benar-benar terkesan banyak tombol. Kemudian kita lihat di sebelah ini dia ada sun visornya di sini. Cuman karena ini versi standar dia tidak ada lampunya ya. Ada sun visornya juga di tengah. Kemudian sebelah kanan sun visornya ada beberapa lampu baca, dan di sini ini indikator seat belt ya. Kemudian kita lihat di setir
setirnya ini ya kalau yang Sportline itu agak kecil, tapi ini setirnya gede, bahannya ini soft touch. Iya, modelnya fix, tidak ada pengaturan sama sekali, baik itu tilt ataupun teleskopik. Dan di speedometernya teman-teman bisa lihat, ini speedometernya full analog. Nah, ini khas dari Mercy, ini ada jam yang analog juga gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di trim pengemudi, dia polos ya, karena tadi itu power window dan electric mirror dia diletakkan di sebelah konsol tengah sebelah sini ya. Kalau di sini ini polos, dia hanya ada door handle berwarna chrome, kemudian ada ini apa, list ini ya, list wood panel. Nah, kalau di versi Masterpiece dan Sportline dia sudah electric seat, karena ini versi standar dan yang manualnya dia tidak memiliki electric seat. Jadi kursinya ini masih pengaturannya manual ya. Jadi ada sliding yang manual, kemudian reclining yang manual, dan ada head adjuster juga. Nah, kita lagi ada di jok penumpang di Mercy E320 ini. Kita lihat di trimnya, dia tidak sepolos yang di depan ya. Kalau di depan itu tidak ada apa, saklar power window, kalau di sini ada. Sama, dia door handle sudah chrome, kemudian di sini juga ada asbak nih, asbak. Dan kita lihat legroomnya, ini cukup lega lah ya, legroom cukup lega, headroom juga cukup lega. Kemudian di sini ada pocketnya juga nih, dua kiri kanan. Dan ini warna interiornya ini full hitam ya, berbeda dengan tipe Masterpiece dan Sportline itu yang ada dual tone seperti itu, warna antara hitam, perpaduan hitam dan warna krimnya. Kalau ini benar-benar warnanya full hitam gitu. Nah, kemudian kita lihat headrest. Nih headrestnya sebenarnya pelipatannya itu ada di tombolnya di depan, tapi rilisnya manual. Kemudian di sini ada lampu baca nih, sini juga ada lampu baca. Kemudian di sini ada apa nih, kotak P3K mungkin ya, kotak P3K, dan speaker peletakannya di depan. Jadi speakernya itu ada dua di depan, itu di dashboard, dan ada dua juga di belakang. Nah, oke, kita sekarang lagi berkendara dengan Mercy W124 P320 ini. Jadi kalau untuk urusan kekedapan kabin ya, ini sekelas Mercy lah gitu ya. Suara mesin tidak terlalu terdengar ke dalam. Kemudian suara-suara dari pinggir nih agak cukup sedikit mengganggu, mungkin karena ini karet-karetnya sudah mulai getas gitu ya. Jadi tidak meredam suara samping dengan sempurna gitu. Kemudian untuk suara mesinnya cukup halus, mesin tidak terdengar meskipun ini mesinnya 6 silinder ini gitu ya. Kemudian untuk ini ada sedikit yang agak terdengar, itu bagian pool pumpnya mungkin agak sedikit terdengar di dalam itu. Kemudian untuk urusan kenyamanan ya, kenyamanan sih kalau yang standar itu benar-benar nyaman ya. Tapi karena ini mobil sudah diceperin ya, jadi kenyamanannya, apalagi dengan velg yang naik tingkat jadi ring 18, jadi kenyamanan dari mobil ini berkurang. Kemudian visibilitas keluarnya, jadi ya kalau keluar ini cukup terlihat lega gitu ya. Pilar-pilar A-nya juga ini cukup kecil dan tidak mengganggu gitu. Jadi visibilitas keluarnya cukup baik. Kemudian dari feeling nih, jadi komunikasi antara setir dengan kita itu cukup ya komunikatif. Jadi saat belok seperti ini ya enak gitu ya. Feeling pengeremannya yang agak sedikit kurang menurut saya. Jadi ya karena mobil ini sudah berusia lah gitu ya, tahun 94 ke 2021 itu kan hampir sekitar berapa, 17 tahunan mungkin ya. Jadi pengereman pun ya agak kurang enak gitu. Ini harus dapat perhatian lebih lagi nih dari pengguna W124 ini. Nah, katanya mobil ini over engineer gitu ya. Jadi over engineer itu dia memakai teknologi yang lebih pada tahunnya. Jadi di mobil-mobil lain katanya fitur-fitur yang diterapkan di mobil ini dipakai ya sampai 10 atau 15 tahun setelah mobil ini keluar gitu. Nah, kemudian karena ini Mercy, jadi anak kunci itu, kontak kunci itu bukan di sebelah kanan tapi ada di sebelah kiri gitu ya.
Jadi kalau berhenti, kadang saya juga beberapa kali nih ke ngambil anak kunci di sebelah kanan padahal dia ada di sebelah kiri. Kemudian rem tangan, jadi rem tangannya juga dia memakai rem tangan tipenya di bawah di kaki. Jadi untuk mengerem tangan itu dia diinjak, kemudian untuk merilisnya ada di sebelah sini nih. Terus persneling manual. Jadi persneling manual ini berbeda dengan mobil-mobil Jepang. Jadi kalau mobil ini tuh R-nya itu ya diangkat tarik ke atas, kemudian dorong ke depan gitu ya. Nah, itu sih agak sedikit ya harus sedikit beradaptasi lah gitu kalau mau pakai mobil ini. Untuk urusan tenaga dan akselerasi ya mesin 3200 cc ini kan kita jalannya di perkotaan ya, nggak mungkin bisa ngebut nih, tapi responsif juga, cukup terasa akselerasinya saat kita kick down gasnya. Nah, untuk masalah harganya, sebenarnya harganya ini variatif ya. Jadi untuk yang versi standar, kemudian Masterpiece Sportline dan Masterpiece Sportline itu benar-benar variatif tergantung dari kondisi sebenarnya ya. Jadi semakin orsinil, semakin ya fitur-fitur semuanya, panel-panel elektronik semakin lancar itu semakin mahal gitu ya. Kemudian perawatan dibanding dengan Mercy yang sebelum facelift atau yang pre-facelift, ini perawatannya lebih mudah karena ini sudah full injeksi gitu ya. Sedangkan yang versi pre-facelift itu masih semi gitu. Tapi harga perawatannya lebih mahal ini dibanding dengan yang pre-facelift ya. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman kalau mau beli mobil ini. Pertama ya jelas karena ini mobilnya sudah berumur ya, di kaki-kaki dicek gitu. Kemudian terutama ini di panel-panel fitur dari mobil ini, fitur elektroniknya seperti ya kalau yang Masterpiece itu kan sudah electric seat ya, electric seatnya pastikan berjalan dengan baik. Kemudian ya semuanya panel-panel power window, electric mirror semuanya pastikan itu berfungsi dengan baik. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like, komen, dan subscribe agar channel kita lebih berkembang. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya. Just like